121190075. Aska Jaya Keripik merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada olahan makanan yang berbahan dasar pisang. Aska Jaya Keripik memiliki 2 cabang dan lebih dari 50 pekerja. Oleh karena itu, kami memilih perusahaan ini untuk mewawancarai sebagai tugas manajemen sumber daya manusia. Berikut hasil wawancara kami dengan manajer Aska Jaya Keripik. Perkenalan diri terlebih dahulu ya Bang. Nama saya Dani Dermawan dari Prodi Teknik Industri. Saya Vincentia Halnadira dari Program Teknik Industri. Saya Nadia Indiani. Oke Bang, mungkin tadi kan saya sudah sampaikan ke adminnya ya Bang, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Tapi sebelum itu boleh dari abangnya perkenalan dulu. Boleh. Kenalin, saya Rasan Pratama selaku manajer di Aska Jaya. Oke Bang, jadi tadi kan sudah kami berikan list beberapa pertanyaan ke admin Aska Jaya. Aku belum baca sekilas nih. Apa ditanyain aja? Atau mau megang juga nggak Bang? Nggak apa-apa, kamu tanya aja. Ini ada beberapa pertanyaan Bang terkait manajemen sumber daya manusia. Jadi yang ingin kami tanya itu seperti sistem perekrutan yang ada di Aska Jaya, merekrut karyawan itu seperti apa gitu. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama ini, hal apa saja yang selalu disiapkan sebelum melakukan rekrutmen pekerja baru di toko Aska Jaya Keripik? Kalau hal apa yang diperlukan, yang pertama kita melihat kebutuhan kita. Karena kan kita ada beberapa tempat, beberapa divisi ya. Ada admin, bagian manajemen kayak aku, terus adminnya tadi segala macam. Terus ada pelayanan, ada gudang, ada packing segala macam, ada produksi. Nah, kita lihat kebutuhan kita di mana. Pertama itu. Kedua, biasanya kita sebenarnya nggak langsung open recruitment ya. Sebenarnya dari kawan dulu sebenarnya. Dari misalnya ada karyawan nih, kamu ada teman nggak yang memang punya rekrutmen seperti yang kita inginkan gitu loh. Yang pertama biasanya kita minimal lulus SMA. Semua sih dari pelayanan, dari produksi segala macam. Kedua, minimal bisa basic menggunakan komputer, karena kan sekarang zamannya digital, zamannya masa komputer nggak bisa gitu loh. Karena kan itulah yang ketika nanti si anak ini punya potensi yang memungkinkan, dia bisa naik posisinya gitu, dari pelayanan bagus nanti naik bisa ke admin atau sebagainya. Kemudian kalau misalnya nggak ada nih, kita tetap open recruitment. Kita juga beberapa kali ikut job fair kayak kemarin tuh di Teknokrat segala macam, dapat beberapa kandidat tapi belum memenuhi syarat gitu. Jadi udah, sebenarnya itu aja sih. Kalau misalnya kayak syarat yang lain seperti yang pasti ya rajin, jujur segala macam, niat bekerja, mau belajar segala macam sama aja. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang. Untuk perekrutannya sendiri itu dilakukannya itu biasanya terjadwal atau menyesuaikan kebutuhan? Menyesuaikan kebutuhan bisa kalau kita. Jadi kita biasanya ada pertama masuk kita kontrak 3 bulan pertama. Jadi mau siap nggak siap, betah nggak betah, 3 bulan pertama harus jalanin gitu. Ketika memang dia nanti 3 bulan tidak ingin lanjut, silakan bisa pergi, bisa keluar. Ketika pengen lanjut, kita evaluasi bagus nggak kinerja dia. Kalau memang bagus, kita lanjutkan. Kalau memang enggak, kita stop gitu. Pertanyaan selanjutnya Bang, bagian apa atau divisi mana yang sering membutuhkan perekrutan pekerja baru? Pelayanan itu karena pelayanan itu sangat sensitif. Pertama, beliau yang benar-benar ketemu dengan customer, beliau yang benar-benar butuh skill yang nggak semua orang bisa gitu, kayak harus senyum lah, harus komunikasinya harus baik dengan customer, gimana pendekatan dia dengan pembeli gitu, karena nggak semua orang bisa gitu sih. Kalau yang lain kayak packing, kayak produksi itu bisa belajarnya itu teknis lah, nggak kayak kalau pelayanan kan dilihat dari sikapnya, sifatnya itu kan bisa kelihatan dari dia ngobrol sama orang, cara dia ngelayanin orang itu kan ketahuan gitu, karena itu dari pribadi dia, sifat dia. Kan tadi kalau pas penerimaan perekrutan itu tentang pendidikan sama sikap sopan, jujur. Selain itu ada lagi nggak Bang?
Selain itu enggak sih, yang pasti yang itu tadi mau belajar, karena memang sebenarnya basic kan, kalau di kita kan sebenarnya nggak terlalu pendidikan yang tinggi ya, kecuali manajemen atas kayak admin, terus content creator, terus kayak aku selaku manajer itu kan nggak yang langsung. Aku pun dulu dari awal nggak langsung manajer gitu, dulu aku sebagai content creator, dilihat bisa potensi, bisa nggak ngerjain pekerjaan admin, bisa, terus dikasih lagi beban yang lebih tinggi lagi, bisa nggak ngatur operasional gudang, ngatur operasional toko, bisa. Jadi ya udah ditambah tim lagi yang bisa ngehandle kerjaanku yang sebelumnya. Jadi content creator sekarang udah ada tim lagi, admin udah ada lagi, yang gudang ada lagi, udah gitu aku naik. Bang, tadi kan ada pelatihan yang untuk 3 bulan untuk pekerja baru ya Bang. Nah, pelatihannya tuh apa sih Bang yang dilakukan untuk pekerja baru sebelum terjun langsung ke lapangannya? Sebenarnya dia langsung terjun, tapi yang tidak apa ya, nggak yang dia inti gitu, kayak dia cukup ngeliatin, dia cukup mendampingi yang karyawan lama gitu, dilihat dulu karyawan lamanya seperti apa gitu, sehari 2 hari lah ngeliatin gitu, terus baru mulai belajar dia ngelayanin, terus produk knowledge ya, mereka harus tahu nih produk apa aja yang mereka jual gitu, terus juga ntar cara packing, cara kardus segala macam itu kan bertahap bisanya gitu. Itu sih. Ada lagi? Selain dari pemberian gaji untuk pekerjanya, itu biasanya kompensasinya itu apa aja? Selain gaji, kalau di Aska Jaya ya, Aska Jaya ini ada 2 tipe. Ada yang kita nyediain mes. Jadi kalau kayak aku terus tim packing itu biasanya pulang jam 5 pulang, jam 4 pulang, ada gitu. Kalau aku jam 9 sampai jam 5. Kalau yang lain itu dia shift dan disediain mes. Jadi mereka disediain mes, disediain makan pagi siang malam, terus juga bonus mingguan biasanya, terus juga kalau yang karyawan lama itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan itu ada. Kalau yang masih baru-baru belum. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami ya Bang, karena tadi udah beberapa Bang terjawab juga. Kalau perusahaan ini menghadapi kondisi kelebihan sumber daya manusia, kelebihan pekerja gitu Bang, itu bagaimana cara menguranginya? Kalau kelebihan kita nggak mungkin ya. Mungkin sih kayak sekarang nih kita kelebihan karena memang kita nyiapin buat fokus lebaran kan, jadi ini 2 kali lipat nih dari biasanya. Tapi kan ketika nanti si karyawan lama ini kan pulang, yang muslim, yang non muslim dia biasanya tergantung dia mau ngambil paket lebaran atau memang ikut pulang juga nggak masalah. Nah itu bisa ke backup sama si karyawan baru ini gitu. Jadi ketika nanti musim liburan, karena memang rame, biasanya momennya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat pengunjung. Itu ya itu kita persiapkan. Kalau sekarang ya memang over gitu, memang sudah kita rencanakan, memang sudah kita strategikan seperti itu gitu. Jadi yang baru-baru ini selama sebulan kemarin sebelum lebaran itu mereka belajar. Jadi ya tadi itu belajar cara yang pelayanan, yang gudang. Udah. Mungkin beberapa pertanyaan itu sudah kami tanyakan dan sudah terjawab ya Bang. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan ke kami. Selanjutnya untuk data ini nanti akan kami berikan ke dosen Bang. Ini kami tutup ya Bang. Oke. Terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.